Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Saya hormati guru SMA Serti Mulia, dan saya hormati para calon penerima Hasan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang sebuah atau mungkin skema atau cara dalam penanganan kasus yang terjadi dalam sekolah. Bagaimana ketika siswa melakukan pelanggaran, bagaimana guru harusnya memberikan teguran dan lain sebagainya. Penting dikupas tuntas oleh teman-teman didik. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Guru yang walaupun diadakan sini, tapi bagaimana kabar pada siang hari ini dalam acara budaya positif di sekolah, dan teman-teman JDP yang sampai dari kemarin suku ya pagi mengajarkan JDP untuk presentasi pada siang hari ini. Sebelum ke materi, saya ingin memperkenalkan bahwa dari sekian teman-teman JDP ini semuanya dari SD, hanya saya saja yang dari SMA, dan mereka semua dari, ada yang dari Bangkalan, ada yang dari Bandung, ada yang dari Ketapang dan Makassar. Alhamdulillah tidak ada sama-sama. Nah inilah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di JDP akan berkontribusi besar terhadap perkembangan sekolah SMA. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya bersama saya kemudian ini saya bekerja di hari ini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Yang pertama, topik dalam eksplorasi konsep dan nilai yang universal. Kemudian nanti ada berbeda dan informasi, ilmu dan pengetahuan. Kemudian yang kedua, ketiga dari kelas, kemudian hubungan dalam manusia, dan hubungan kualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Jadi yang sudah disampaikan pada malam hari ini ada 5 posisi kontrol pada saat kita menyelesaikan permasalahan di kita. Kemudian ada restitusi dan restitusi. Kemudian ini yang pertama, disiplin dan nilai kebajikan yang akan saya bagikan. Siapa yang sebelumnya memegang kontrol? Sebelum kita masuk lebih jauh, saya kira coba Bapak Ibu tidak sebagai saya masuk itu lengkap di bagian kanannya. Kemudian dikepalkan. Kira-kira kalau misalkan tangan kita kepal, kemudian ada orang lain yang sebelahnya misalnya disengaja begitu ya, atau misalnya dipaksa, ya, kira-kira bisa tidak? Ya, tidak akan saya bagi walaupun ada teman-teman yang meminta. Jadi yang dimaksud dengan kontrol di sini berarti yang punya peranan untuk bisa membuka itu siapa? Kita sendiri gitu ya. Jadi yang bisa memegang kontrol terhadap sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Kemudian teori kontrol di sini berbeda makna. Yang pertama dari ilusi guru dapat mengontrol murid. Kemudian yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa semua orang kritik dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian manakah kira-kira ilusi yang ada di sini selama ini kira-kira? Guru dapat mengontrol murid, gitu ya. Tapi maksudnya juga tidak benar. Selanjutnya Pak.
perubahan paradigma atau stimulus respon dari kontrol. Bisa ada stimulus respon dan dari kontrolnya. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kemudian berperilaku buruk juga dari suatu kesalahan, kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Karena di sini adalah ada pemaksaan pada suatu kehidupan gagal. Kemudian dari kontrolnya kita berusaha menangani pandangan orang lain tentang dirinya. Kemudian perilaku memiliki tujuan dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda bisa mengontrol orang lain dari relasi. Dan proses ini kita mulai di sini ada disiplin positif. Jadi kontrol dari Dr. William Webster. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Maka disiplin di sini dengan mengontrol diri, dengan membuat potensi diri, kita mencapai tujuan sesuatu. Di sini ada dua posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai menghukum atau membuat perasaan bersalah. Kemudian yang pertama adalah menghukum. Yang kedua posisi kontrolnya adalah sebagai membuat perasaan bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Jadi yang paling baik sebenarnya posisi kontrol di sini adalah sebagai manajer. Jadi bagaimana kita bisa berlatih sebagai manajer untuk mendisiplinkan mulut. Kemudian ada kebutuhan 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada kebutuhan penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, dan kepercayaan dan kebebasan. Apa disiplin? Saya kira mungkin kita kita bisa membayangkan bahwa disiplin itu seperti militer gitu ya, jadi semuanya harus seragam, kemudian semuanya harus seperti itu. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Bagaimana kita bisa mengejar suatu pencapaian. Jadi disiplin berasal dari makna dasar ya, artinya adalah belajar yang yang dihargai. Dari nilai-nilai dari besar, yaitu nilai-nilai ada kemudian dengan mengarahkan nilai-nilai kebaikan dia akan motivasi untuk secara nilai-nilai kebaikan membangkitkan nilai-nilai keluar dari dalam untuk orang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dari mau diem. Lagi saya mengenal, saya ini selalu mau. Pertama yang ada adalah bahwa yang bisa mantap sampai manajer merasa membuat orang salah. Banyak yang kita bisa melihat guru itu seperti apa menghukum, apa jadi manajer, apa jadi teman, ada komponennya. Ini saya kami jadi visi. Oh Pak, saya ini. Sini. Bawa airnya. Tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi.
teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Yang kedua ini pertanyaannya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Di sini salah satu kata-kata motivasi internal untuk diri sendiri. Kemudian kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti merdeka itu apa yang kita buat menurut kita sendiri, gitu, tidak terkontrol dengan orang lain. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian inti restitusi ada 9. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang ketiga, ada tawaran bukan paksaan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang keenam, mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang delapan, fokus pada solusi. Yang sembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini restitusi itu adalah ketika ada murid bermasalah, itu tidak langsung dijawab sebagai orang yang bersalah, tetapi ditanyakan dulu apa yang mereka buat, tujuannya apa, seperti itu. Tidak membuat murid bersalah itu langsung dijawab bersalah, tidak gitu. Ditanyakan dulu karakternya seperti apa, agar mereka bisa mengetahui kalau dirinya bersalah, kemudian yang benar seperti apa. Itu maksudnya seperti itu. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Bisa dilanjutkan oleh Bapak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Setiawan. Saya asalnya dari Madiun, bekerja di SD 62. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran ketiga, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Maka kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan dan menjalankan tepat waktu pada saat mengikuti pelanggan? Untuk mendukung motivasi institusi, kembali ke nilai-nilai keyakinan atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti keyakinan. Yaitu keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama, yang kita buat bersama dengan peserta didik. Ya Pak, lanjut. Budaya positif, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, menurut Bapak Ibu yang ada di sini, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada kesepakatan kelas, menjaga kebersihan sekolah, sekolah dan sudah biasa, aktif dalam pembelajaran, oke. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, menurut Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, di antara dua contoh ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya benar, dua-duanya adalah keyakinan
keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang kita buat bersama dengan murid-murid, dengan peserta didik kita untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Gitu. Ya, misalkan kami dan murid saling menyayangi. Nah, kita sudah sepakat, kita sudah membuat keyakinan kalau seorang guru dan murid harus saling menyayangi. Jadi seandainya ada murid yang salah, tidak boleh dihukum, namanya harus disayangi. Dihukum dengan cara menyayangi, seperti institusi tadi yang disampaikan oleh Pak Yandi, yaitu ditanya, misalkan ada yang datang terlambat, kita tidak boleh langsung ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Kita tanya latar belakangnya, terus menurut kamu itu salah atau benar? Nah, kalau itu salah, bagaimana solusi kamu untuk menyelesaikan itu? Jadi buat anak itu berubah dari dirinya sendiri seperti itu ya. Nah, jadi ini keyakinan kelas itu adalah semua kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat bersama dengan peserta didik agar pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Yang lanjut kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Nah, seperti ini, rumah kami meyakini bahwa sangat penting untuk membantu semua orang dan dalam dengan orang lain. Kerja, kami bekerja bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala atau pekerjaan mengikuti kegiatan yang akan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Hormat, berteman, melihat dan menghormati. Intinya kita harus saling menghormati dengan stabilitas, saling menyayangi dengan stabilitas. Dan lanjut lagi. Contoh, misalkan hormat itu seperti datang tepat waktu. Terus menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau kita sapa, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Seperti teman itu anak-anak diajari kalau habis mengembalikan barang yang sudah kita pinjam, kita ucapkan terima kasih. Jadi kita akan kedua belah pihak itu merasa dihargai itu. Oh, ini pinjam, setelah pinjam aku dia mengucapkan terima kasih. Dan nanti kalau pinjam lagi pasti tak kasih seperti itu ya. Merasa dihargai. Peraturan ya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan pasti seperti tanggung jawab. Untuk menghormati orang lain itu berarti peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Untuk menghormati orang lain berkomitmen di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu seperti kita berkomitmen kalau kita harus hadir 5 menit sebelum pelajaran dimulai sudah ada di kelas. Dilarang melakukan kekerasan, selamat menghormati orang lain, tidak boleh memukul, tidak boleh menjewel, mencubit, tidak boleh ya, karena sekarang sudah berubah, tidak seperti zaman dulu lagi, tidak seperti zaman kolonial lagi yang sering memukul, mungkin seperti bapak ibu guru kita yang dulu masih terngiang sampai sekarang. Loh, kita pernah dipukul sama bapak itu, masih terngiang sampai sekarang. Tetapi dalam hati kita seperti ini, kalau tidak dipukul bapak itu aku tidak akan minta. Tetapi walaupun kita minta akhirnya, tetapi kenangan buruk itu akan tersimpan sampai sekarang. Masih ingat, oh itu saya pernah begini sama ibuku, saya pernah begini sama guru itu, seperti itu ya. Nah, lanjutnya gantian akan menunggu giliran, menghormati orang lain, sabar, menggunakan masker agar kita bisa terhindar dari penyakit, selamat dari penyakit, terhindar dari penyakit yang menular seperti corona yang lagi viral sekarang ini ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Biar apa? Biar kita tidak jatuh, biar tidak bertabrakan, kita bisa selamat, tidak menjadi keterlalan gitu ya. Ya lanjut aja sih. Dihukum oleh penghargaan. Nah ini kalau kita dihukum misalkan oleh penghargaan dengan jangka pendek dan jangka panjang, ada 8 kriteria ya. Penghargaan terukur, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang rusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi prinsip. Ini adalah 8 kriteria yang disampaikan oleh artikel mulai penghargaan. Ya, lanjut tadi. Hukuman atau konsekuensi ya tindakan guru, misalkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Seperti itu Pak Angga dulu pernah dihukum juga seperti itu sama gurunya, harus banyak hukuman atau konsekuensi yang
kita terima. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat janji di sekolah. Menurut Bapak dan Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Nah, terus Pak Faisal minta murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Bisa masuk ke hukuman juga. Terus mengajukan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi kita karena kita melakukan kesalahan kita harus berpenjara. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman bagus. Bagus ya. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran di UK. Nah, hukuman tidak boleh sekarang. Kita tidak boleh menggunakan hukuman di zaman sekarang ini ya. Kita pakai restitusi namanya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yandi tadi. Jadi kita beri kesadaran, beri pengertian, mulai dari diri kita sendiri ya. Ya, lanjut Pak Yandi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman yaitu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit, fisik maupun hati sudah waktu lama. Saya pernah dipukul sama bapak ini, saya pernah dipukul sama bapak ini, itu akan terngiang di hati kita sampai kita besar gitu. Anak membenci kedisiplinan, paksaan. Apa gara-gara itu aku gitu. Jadi anak-anak itu tidak apa ya, tidak tulus dalam menerima hukuman itu. Kegiatan itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Lari itu membuat capek. Ya untung kalau tidak punya penyakit jantung, asma. Kalau penyakit asma itu siapa yang mau bertanggung jawab seperti itu ya? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, disembunyikan kesalahannya. Takut soalnya kalau aku ketahuan nanti aku akan dihukum. Nah, itu membuat anak menjadi kurang bagus karakternya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Kita akan merasa marah, rasa bersalah. Misalkan kita anak-anak kita itu ada yang saling menyukai, namanya Dulu sama Bayu misalkan ya, nanti akan malu kalau Bayu itu dihukum. Nah, dia merasa aduh, aku dikira Duyun, aku dihukum seperti ini, seperti itu. Jadi membuat anak itu akan merasa malu dan teringat sampai dia dewasa nanti ya. Sebaiknya yang harus kita hindari. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, yang harus diterima. Jadi anak itu lebih sadar, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Cepat bulannya gitu, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Oh, kalau seperti ini saya salah, jadi saya harus seperti ini, seperti itu ya. Konsep diri yang baik, jadi anak belajar untuk mematuhi peraturan, anak untuk tidak nyaman yang senang untuk sementara. Jadi kita lebih harus menggunakan konsekuensi daripada hukuman. Nah, kita ajari anak-anak untuk menerima konsekuensinya seperti itu. Jadi kalau anak-anak salah, kita ajari, kamu tidak membawa sepatu, konsekuensinya apa? Ayo, kalau tidak membawa sepatu seperti itu ya. Jadi anak lebih sadar dengan sendiri. Ini salahku sendiri, kenapa aku tidak pakai sepatu? Jadi anak merasa tidak dipermalukan. Seperti itu. Ayo lanjut Pak, menulis. Identitas gagal melawan identitas sukses. Nah, identitas gagal itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi seperti tadi, tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang panjang itu akan membuat gagal anak, gagal untuk maju ke depan. Kalau kita sukses, konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kalau anak menyadari kesalahannya dari dini, dia akan berubah. Lambat laun sedikit demi sedikit dia akan berubah menjadi lebih baik lagi seperti itu ya. Misalkan aku tidak seperti ini, jadi aku berubah, aku harus seperti ini, menjadi seperti itu. Jadi anak akan berkembang menjadi pribadi dan karakter yang lebih baik lagi. Jadi terus menulis. Nah, hukuman memang berhasil pada orang-orang sukses karena mereka dapat menyerapnya dan memaafkan si penghukum. Hukuman tidak bekerja pada anak yang memiliki identitas kegagalan. Karena tindakan ini hanya menegaskan ketidakmampuannya. Itu menurut dosen 2001 nomor 16. Ya. Lalu lanjut Pak Muslim, Pak Muris. Nah, cukup sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Muris. Pak Muris silakan. Terima kasih Pak Angga. Baik. Ini sebetulnya tidak kurang tapi pada dasarnya setiap anak yang melakukan kesalahan pasti punya tujuan.
dari pembelajaran posisi kontrol, institusi, kemudian apa namanya cara-cara siswa dan terkait tentang kekerasan siswa. Ini saya mulai sadar, karena sebetulnya memang kurang efektif guru sebagai pemimpin, apalagi membuat orang merasa bersalah. Nah, sebetulnya mereka melakukan kesalahan itu tujuan. Manusia itu punya biasa. Nah inilah. Halo itu. Belum kan? Depan. Belum kan? Iya terus. Pasti. Oh iya mas langkung dong ya. Mari aja jadi. Pasti. Oh iya mari ya terakhir nih kalau sini. Kemudian yang kedua adalah pulau. Iya. Kemudian yang ketiga adalah power, penguasaan, bisa. Anak-anak bisa. Sudah kemudian fun, senang. Kemudian ini yang paling sering kita bagi siswa laki-laki, kemudian kebebasan. Ini kebutuhan dasar. Mereka butuh kebebasan. Nah, bagaimana kebebasan itu kemudian kita kelola menjadi sebuah hal yang positif. Nah, tindakan yang sama dapat dilakoni oleh kebutuhan dasar yang berbeda. Karena itu kenali kebutuhan dasar siswa. Kita sebetulnya mohon maaf, saya nggak suka sama belajar. Seakan-akan di kelas itu siswa harus sama. Mereka punya kebutuhan dasar yang berbeda. Satu memang kebutuhannya pengen bisa yang dulu ada, sampai semangat dulu kalau kan ada. Ada yang juga punya kebebasan. Kalau Pak belum dulu, Pak, nah seperti itu. Nah, bagaimana kreativitas guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan belajar. Inilah kasih saya kebutuhan dasar yang pertama ingin disukai dan akrab dengan orang tuanya. Belajar karena suka pada gurunya banyak. Rakyat tapi teman sebaya sangat penting. Ada kemudian suka belajar kelompok. Ini kasih sayang kebutuhan ini. Kemudian penguasaan bisa mampu istri ingin menjadi pemimpin. Betul-betul mampu pokok. Kamu tunjukkan tuh. Kemudian mengamati sebelum pencobaan baru. Kemudian lagi merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ini ada sedikit sangat rapi dan sistematik dari Indonesia. Ini pencapaian terbaik. Next, kesenangan ingin menikmati apa yang dilakukan, walaupun salah, tapi ingin menikmati. Konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Kemudian suka menggunakan indikator. Suka bergurau, kemudian di kelas mengemaskan bahkan saat menjadi guru. Kemudian yang keempat kebebasan dan freedom menginginkan pilihan. Pokoknya berkebebasan, perlu bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, maunya sendiri, senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian dan inilah kebutuhan dasar manusia yang harus kita kenali. Ini nanti di modul 4 kita belajar berdiferensiasi. Ini selanjutnya kita harus kontrol. Coba betul. Silakan. Terima kasih ibu-ibu semua, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Sebelum saya menyampaikan materi selanjutnya dari posisi kontrol, saya ingin bertanya dulu. Ibu-ibu sini mengajar apa saja? Ibu mengajar apa? Ya itu bahasa Arab, ibu matematika. Oh berarti ya. Terima kasih menjadi guru ajar. Biologi. Iya, di sini adalah perbedaan. Setiap guru juga memiliki perbedaan. Ya, begitu juga dengan anak-anak kita memiliki latar perbedaan,
kodrat alam yang dimiliki mereka sebagai. Ada yang suka di pelajaran bahasa Indonesia, ada yang suka pada pelajaran bahasa Arab, ada yang pelajaran, dan ada yang tidak suka sama sekali. Ya, dan itu pun tidak keluar pada nilai-nilai kodrat mereka sebenarnya, hanya saja mereka memiliki kebutuhan yang harus kita respect bersama-sama. Nah, kebanyakan apa yang sudah dijelaskan dari teman-teman tadi dari awal, dari disiplin positif sampai dengan yang barusan dijelaskan oleh Pak Odes, itu adalah komponen budaya positif. Bagaimana kita mau membangun budaya positif di sekolah kalau kita tidak mulai dari gerakan kita sebagai guru. Nah, budaya positif itu dimulai dari disiplin positif. Disiplin positif bukan berarti kemudian kita menciptakan sekolah sebagai kantor polisi, tidak. Bukan kita kemudian menjadi penghukum di sekolah, tidak. Nah, upaya ini adalah upaya representatif yang harus kita aplikasikan. Yang harus kita lakukan di sekolah. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Menambahkan dari teman-teman tadi, saya mengajar di SD 83, pernah ada satu kasus, bukan kasus murid saya memukul temannya. Iya, mukul, gak dekat. Jadi temannya dipukul dari kelas 3, kelas 4, dari kelas 3, saya kelas 6, akhirnya di kelas 4 tahun ini. Dia pukul kepala pakai dalam sapu, kemudian mata, dan akhirnya kepala sekolah mau mengeluarkan dia dengan alasan si anak ini lebih baik keluar daripada harus keluar murid yang baik. Nah, kepala sekolah ini kira-kira bertindak sebagai apa? Penghukum. Sedangkan kita tidak tahu latar belakang anak di rumah itu seperti apa, psikologi sosial anak seperti apa. Ternyata setelah saya melakukan cross check, menanyakan, datang ke rumahnya, rupa-rupanya si anak ini sering dipukul oleh orang tuanya, ada broken home. Jadi jangan tambahkan masalah kepada anak ketika mereka punya masalah. Jadi guru jangan menjadi penghukum. Lakukan personal approach, pendekatan secara pribadi dengan kita menanyakan restitusi yang disebut dengan ada 5 proses kontrol dan segitiga restitusi. Seperti apa proses kontrol itu? Kamu. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya tidak salah. Kita mau jadi penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, semuanya ini benar. Tetapi semuanya benar. Tetapi harus ada perbaikan. Dari dulu saya sudah jadi siswa, dari dulu sudah dilakukan menjadi penghukum. Guru menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu akan menjadi peristiwa negatif yang akan direkam oleh murid sampai kapanpun. Sampai sekarang saya masih ingat membuli guru saja saya muda, karena saya hitam mungkin ya, dibully, ini ganteng lah penting. Nah, akhirnya sampai sekarang terasa peristiwa positif itu dan akan menjadi psikologi kepada anak. Nah, itu. Dan ketika guru membuat orang bersalah, seharusnya kamu ibu merasa kecewa. Nah, akhirnya anak itu akan menjadi memiliki perasaan ibu tidak mendukung saya, ibu tidak paham saya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, dan posisi manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Kira-kira yang kamu lakukan ini salah apa benar dan mengapa? Kita melakukan persoalan. Manfaatnya seperti apa? Gambarannya seperti ini. Saya akan memberikan siapa yang bisa melaksanakan jawaban soalnya paling bagus, saya kasih hadiah. Apa yang menyapu kelas paling bagus, kelompoknya saya kasih hadiah. Kira-kira itu bagus apa tidak? Bagus. Tetapi dalam waktu yang singkat apa waktu yang lama? Singkat, karena mereka bekerja karena ada imbalan, karena ada sesuatu. Dan itu yang disebutkan dengan unsur motivasi ekstrinsik. Dia mendapatkan motivasinya dari luar, tidak terbangun dari ekstrinsik, dari dalam. Jadi hanya sebentar, dia tidak melakukan sesuatu. Sering kita terjadi. Kalau ada kita guru murid, kita mau masuk, murid takut. Berarti dia memiliki mendapatkan
penghukum. Kenapa? Tidak ada motivasi dalam diri mereka untuk melakukan sesuatu karena tidak dibangun oleh kita sebagai manajer. Jadi kita bagaimana ke depan ini membangun sebuah budaya positif, murid-murid itu lahir motivasi dari dalam dirinya bahwa ini adalah kebutuhan saya. Bukan karena saya takut pada peraturan, bukan karena saya takut pada punishment, bukan saya karena hanya ingin mendapatkan kebahagiaan. Sebab realita mengatakan di bawah siswa yang rajin pun belum tentu lebih unggul ketika sudah graduate lulus dengan siswa yang tidak. Banyak mereka yang memiliki kelebihan. Nah, inilah akan menjadi sebuah unsur nantinya pembelajaran diferensiasi. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ya. Nah, itu akan dihandle. Jadi kalau mereka pulang ke rumah, ini dapat kata-kata dari mana anak saya ini? Nah, berarti dapat dari guru. Jadi mereka akan hanya sekedar takut saja dan lambat laun mereka akan mengalami ataupun melakukan kegiatan yang bersifat negatif. Seharusnya sebagai manajer, maka apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalahnya. Jadi kita harus melakukan seperti itu. Nah, ini sama. Nah, ini dampak bagi murid. Dampak pada murid mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, jadi down. Mereka down, lemah, tidak mandiri dan tergantung, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, kemudian mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki. Kira-kira kita ini dari pemilik penghukum atau pembuat rasa salah, teman, pemantau ataupun manajer. Manajer. Kita berupaya, bukan kita berlima, bukan orang hebat di sini, tetapi juga berupaya bagaimana ke depan memposisikan diri sebagai betul-betul manajer. Seperti itu. Jadi anak-anak perasaan, anak-anak enak ketemu di luar, bapak-bapak harus lihat sekolah, buru pasti. Oh, ini urus sesuatu, buru. Tetapi ketika kita membangun energi positif bagi mereka, Pak, kita ingin memberikan semangat saat ini naik, dan lahir generasi-generasi pemikiran, outputnya sudah biasa. Makanya 2045 menjadi Indonesia generasi emas itu menjadi Indonesia emas karena kita membangun generasi yang saat ini untuk memiliki budaya positif. Selanjutnya, siapa yang mengatakan, nah ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah Bapak tidak pernah mengatakan sering sebelum saya mempelajari fisik, itu harus kecewa, coba. Saya sangat kecewa saja. Kamu pernah buat salah kan seperti itu. Ternyata apa yang saya katakan demikian itu menurut para pakar yang sudah meramu program ini kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Begitu. Ayolah lakukan lebih baik, benar. Apakah kamu mendapat stiker bintang hari ini? Ini ketika kurikulum ke-13 stiker itu sudah digunakan. Siapa paling hebat ada ya bintang itu ya? Ya ini sudah. Nah, kurikulum 13 kemarin ini sudah karakter sebenarnya. Sekarang masih ada di tingkatan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dengan bahasa yang kalimat seperti ini sebenarnya kompleks apabila kita mengidentifikasi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Mereka diajak bertanggung jawab, mereka diajak critical thinking, berpikir bagaimana masalah saya ini selesai. Rumit akhirnya mereka tidak akan bisa mengembalikan lagi. Nah seperti itu, tidak hanya cukup sekedar biasanya Pak Angga, Pak bisa Pak Faisal, Pak Yadi, benar salah dong, benar semua dong. Kebanyakan seperti itu. Nah itu apa termasuk manajer atau termasuk yang mana Pak? Berhukum, membuat perasaan orang bersalah. Sadarkan dulu, sadarkan. Dan alhamdulillah yang namanya Kiki itu awalnya sama guru sudah mampu. Alhamdulillah dia memiliki keahlian merekam. Kemarin yang merekam saya podcast dengan murid saya podcast dengan murid. Itu adalah anak yang mukul, kemudian perkataannya luar biasa. Yang awalnya tidak rajin, yang awalnya tidak rapi, saya tayangkan video tentang sekolah yang asik yang bagus, pengen pakai, bisa nggak kalian? Saya begitu, kita dekat. Anak saja, bapak saja butuh kasih sayang, apalagi seorang anak, kan gitu ya. Ibu saja butuh kasih sayang, apalagi seorang anak. Terus
Nah, ini Bu maksudnya bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi hadiah, nilai-nilai, manajer dan perbaiki. Nah, yang diagram lingkaran yang kanan itu adalah pola yang harus kita ubah. Kalau selama ini kita sebagai bekerja karena aturan, bekerja karena pemantau, ada yang tahu, kemudian karena konsekuensi dan reward hadiah, kita ubah menjadi nilai-nilai, manajer dan memperbaiki. Kita ubah. Jadi refleksinya, muhasabahnya kata bahasanya Paul itu. Kita ubah bagaimana kita bisa memiliki nilai-nilai dan manajer dan memperbaiki, sehingga insya Allah kalau kita melakukan action seperti itu, murid dan orang tua akan apa kapan Pak masuk kanan, pasti seperti itu. Jadi kalau sudah menimbulkan seperti itu kadang-kadang, nah sudah ada sentuhan psikologi buat aku. Nah ini bedanya ke bawah sedikit. Kalau kamu tidak melakukan bla bla bla, saya akan contoh kita memberikan tugas di kelas. Nah, yang tidak mengumpulkan, no, lupa. Padahal kemampuan anak berbeda-beda. Ada yang tidak bisa baca, masa kita mau paksa gitu ya. Ada yang anak yang bisanya, iya, yang tidak tulis itu kan ya. Nah baru saja saya sebelum kesini saya memberikan tugas tentang pembelajaran IPA. Perubahan zat boleh silahkan membuat praktik tentang berubah zat, boleh dibuat video, boleh direkam pakai suara, boleh dibuat nyanyi, boleh dibuat gambar. Jadi mereka bisanya kayak mana? Nah itu kembali pada programnya mereka. Apa yang kamu yakini, bagaimana memperbaiki masalah ini, kita masalahnya. Jadi masalahnya yang mereka dapat itu apa? Oh ini masalahnya saya ini Pak, masalah saya ini Pak. Jadi memperbaiki, dia berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jadi menunjukkan menjadi polisi ya, polisi di sekolah. Nah ada segitiga restitusi. Di bawah apa sih segitiga restitusi itu? Ada validasi kebutuhan, ada menanyakan keyakinan, ada menstabilkan identitas. Nah, kan kita untuk menanyakan kepada murid apabila bersalah, kita mengikuti langkah segitiga restitusi. Ya, kita mengikuti langkah segitiga itu, menstabilkan identitas. Contoh Pak Angga atau ibu guru bahasa ya, bahasa punya salah misal, ditanyakan dulu atau diberikan stabil dulu pikirannya. Setiap orang itu pasti memiliki sebuah kesalahan dan distabilkan, tenangkan dulu. Setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, oh benar. Jadi stabilkan dulu egonya, emosinya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Sebelahnya validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Apa alasannya? Kadang usia. Ya, biasa mengatakan aja mohon maaf. Kalau suka biasanya bukan mengatakan, pukul. Ya kan ya, mukul ke teman lawan di situ, mukul biasanya suka. Karena saya juga kayak gitu. Iya kan, belajar dari pengalaman. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Kalau kamu mau pinjam ini kenapa kamu tidak mengatakan aja malu Pak? Ayo. Baru kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanyakan satu-satu. Ternyata saya jadikan bahan terus itu yang super aktif. Ki, kamu mau jadi apa? Pak, saya ingin jadi tentara. Pak, tentara itu katanya kebetulan Pak. Jadi kebetulan. Oh ya, kalau memang seperti itu, ayo kita belajar juga. Aktif anak. Nah terus Pak, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka kita harus melakukan menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu berbuat salah, kita pasti belajar masalah. Salah satu contohnya. Mungkin itu, bahwa ada lagi semuanya sama, intinya itu yang validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic kebutuhan yang diperlukan. Kemudian guru bisa mengatakan seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang dulu, tapi kamu sudah melakukan. Terakhir,
Barusan Pak Angga menjelaskan tentang peraturan kelas yang kira-kira. Nah itu dibuat bersama-sama, jangan kita membuat sendiri. Jangan buat sendiri. Kira-kira kita apa Bu Anu? Peraturannya mau buat apa? Nah ditawarkan mau buat apa? Ikan tanpa itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nah itu mungkin yang sedikit saya sampaikan. Tidak ada yang mau ditanyakan, barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Semoga kami bisa menjawab. Jika tidak ada pun tidak. Ada pun mari. Silakan mau ditanyakan. Mau bertanya sama siapa boleh? Narasumber Pak Faisal. Iya, ada Pak Faisal. Lagi. Kalau saya di Pamekasan. Pak Udin. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya. Mau berbagi informasi, mau berbagi cerita di kelasnya juga boleh. Ini istrinya Pak Anan. Baik. Iya. Tidak ada ya? Saya pamit dulu. Iya, terima kasih banyak. Nah, mungkin itu ya. Ibu, mohon maaf kami juga di waktunya. Iya. Berdiri semua di sini. Kemudian masuk ke kamera. Berdiri sama. Nah, ini. Sudah ada. Iya. Terima kasih ibu-ibu semua. Kalau ada yang nyanyi mohon maaf. Soalnya ini wilayah pondok. Jadi sekiranya kami datang ke sini bermanfaat, semoga itu menjadi nilai-nilai kami menjalankan tugas sebagai guru penggerak. Kebetulan kita kembar 5 orang dan kami menyebutnya Pandawa 5 karena laki-laki dan sekarang cowok dan 1 adalah dari pondok. Terima kasih Pak Mulis ya Pak Mulis. Saya belum ada Mas. Pak Mulis. Kalau ada kekurangan itu wajar manusia. Kalau ada kelebihan itu juga wajar karena kelebihannya tertentu. Gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan ditunggu dulu kalau tidak ada kegiatan berikutnya karena akan kami lagi mengirimkan di sana. Namanya Oh, tidak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Angga. Iya, yun. Ba't nagiging na eh? Gurunya saya masih belum cabut. Guru. Yo, pacarnya. Guru saya sedikit umum sama Angga. Pacarnya ini. Gue tak daftar yuk, daftar yuk, suruh bergerak yuk. Kan ini Pak ada syaratnya harus berapa tahun nggak ya? Syarat